Bagi saya, lensa 40 mm dari Voigtlander ini adalah lensa yang spesial. Yang pertama, karena lensa ini punya jarak fokal yang sangat mendekati pandangan manusia. Yang kedua, bukaannya yang sangat besar, f1,2. Dan ketiga adalah lensa ini akhirnya tersedia juga untuk kamera Canon, tepatnya untuk sistem Canon EOS R. Lensa ini adalah lensa kedua dari Voigtlander untuk Canon. Sebelumnya ada Voigtlander 50 mm f1 yang sudah saya review di channel Info Fotografi ini. Bagi pengguna kamera merek lain, jangan ngiri dulu, karena Voigtlander juga telah membuatkan lensa 40 mm f1,2 yang serupa untuk sistem Nikon Z, Sony E, dan juga Leica M-mount. Untuk lensa berbukaan f1,2, lensa ini boleh termasuk ringkas dan ringan, padahal bahan lensanya dari logam. Mengapa bisa sekecil ini? Tentunya ada alasannya, yaitu lensa ini adalah lensa manual fokus, alias tidak bisa autofokus. Aperture yang kita bisa pilih dari lensa ini yaitu dari f1,2, lalu f1,4, f2, dan dari sini sepertiga stop sampai dengan f22. Fokus throw-nya termasuk sedang, 180 derajat dari 30 cm sampai tak terhingga. Jarak minimum 30 cm ini boleh termasuk cukup dekat, lebih dekat daripada versi Leica M yang 50 cm. Desain lensa untuk Canon ini sepertinya terinspirasi dari lensa-lensa manual fokus yang jadul dari Canon. Aperture dan fokus ringnya bertekstur diamond atau berlian. Dan karena lensa ini dirancang untuk Canon R yang bersensor full frame, maka lensa ini juga bisa dipasang di kamera Canon APS-C juga, seperti di Canon EOS R7. Tapi tidak bisa dipasang di kamera DSLR Canon atau Canon EOS M tentunya. Saat dipasang di Canon R7, jarak fokal lensanya jadi ekuivalen 64 mm, sedikit lebih tele atau sempit, tapi lebih cocok untuk foto potret setengah badan sampai head and shoulder. Soal kualitas gambarnya, lensa modern Voigtlander memang tidak mengecewakan. Meskipun susunan optiknya sederhana, tapi dia punya dua elemen asperikal di depan dan juga di belakang. Jadi dari f1,2 juga sudah tajam. Di bagian tepi memang agak kurang dan agak sedikit vignette. Tapi ini normal saja untuk lensa yang berbukaan sangat besar. Di f2,8 di bagian tepi sudah jauh lebih baik, dan kalau teman-teman mau hasil yang tajam dari ujung ke ujung, putar saja aperture ring ke f5,6 atau lebih kecil lagi. Hasilnya akan sangat memuaskan. Kelemahan utama lensa ini yang saya temukan adalah vignetting yang sangat terlihat di bukaan terbesarnya yaitu f1,2. Artinya di bagian tepi foto akan terlihat lebih gelap. Menurut saya, untuk foto potret ini tidak menjadi masalah, malah jadi lebih menarik. Karena perhatian orang akan lebih fokus ke bagian tengah yang terang jika tepi-tepinya lebih gelap. Kalau untuk pemandangan atau foto produk, mungkin ini sedikit banyak bisa jadi masalah. Pengalaman saya saat menggunakan lensa ini saat dipasang di Canon EOS R6 sangat menyenangkan karena untuk manual fokusnya saya tinggal menekan tombol kaca pembesar sebanyak 2 kali. Dan ini bisa dikombinasikan dengan fungsi focus picking dan focus guide. Favorit saya adalah menggunakan focus guide. Dan setelah saya cek hasil gambarnya di monitor yang besar, hasil fokusnya rata-rata akurat. Bagi yang ingin lebih yakin lagi, kita bisa perbesar area fokus sampai 2 kali. Nah, menurut saya fokus yang akurat dengan lensa manual fokus bukan jadi masalah kalau memang lensa ini didesain khusus untuk yang Canon karena komunikasinya sangat bagus dan fungsi dari focus aid-nya itu sangat membantu sekali. Kamera Canon R6 yang saya gunakan untuk menguji lensa ini juga punya satu kelebihan nih, yaitu dia punya stabilizer di body. Dan ini sedikit banyak membantu lensa manual fokus ini. Karena lensa ini bisa berkomunikasi dengan kamera, jadi stabilization 3 aksisnya jadi lebih efektif. Terutama saat saya foto close up atau saya foto dari jarak yang cukup dekat. Manual fokus dan aperture ring ini menurut saya sangat mulus, tapi ada sedikit resistensinya. Jadi gak longgar-longgar banget. Menurut saya ini ideal dan manual fokus jadi mudah dan gampang.
Oh ya, mirip dengan Voigtlander 50mm f1, lensa ini juga bisa diganti aperture ringnya jadi clickless. Caranya agak unik, kita bisa dorong ke dalam sedikit ring bagian depan lensa ini, dan kemudian kita putar 180 derajat. Aperture clickless kadang-kadang disukai oleh videographer untuk membuat efek transisi dari gelap dan terang dan sebaliknya. Karena saya lebih banyak menggunakan lensa ini untuk fotografi, maka saya lebih nyaman menggunakan aperture ring yang clicky saja. Bokeh lensa ini saya nilai juga sangat oke. Bokehnya mulus dan dreamy di bukaan terbesarnya yaitu f1,2. Cocok untuk bikin foto potret yang artsy. Di bagian yang fokus, kalau dari jarak dekat itu kelihatan sedikit berpendar atau glowy. Kalau di latar belakang ada lampu-lampu kecil, hasilnya relatif mulus. Kita bisa lihat ada tekstur seperti irisan bawang dan sedikit outline kalau kita perbesar. Tapi kalau kita lihat dari jauh, ini tidak terlalu signifikan. Lensa ini juga bukan lensa apo ya, jadi kita akan menemukan sedikit chromatic aberration di kondisi yang sangat kontras. Bagi saya, chromatic aberration di lensa ini tidak terlalu mengganggu dan muncul di kondisi-kondisi tertentu saja. Bagi fotografer Canon EOS R mungkin akan agak bingung ya, apakah lebih baik memilih 40mm f1,2 atau Voigtlander 50mm f1 yang pernah saya review sebelumnya. Saya pribadi melihat bahwa lensa 40mm ini adalah lensa yang lebih fleksibel. Karena dia lebih lebar dan f1,2 ini sebenarnya cukup bagi saya dan mungkin sebagian besar fotografer. Tapi saya juga menyadari ada teman-teman yang ingin bokeh yang sedreamy mungkin, seblur mungkin. Dan tidak masalah jika harus membayar lebih. Nah, untuk itu ada Voigtlander 50mm f1. Kalau diperhatikan dari fisiknya sendiri, lensa Voigtlander 40mm mungkin terkesan agak jadul ya dari desain dan hanya bisa manual focus. Tapi secara optik dan juga komunikasi antar lensa ke kamera, menurut saya lensa ini up to date dan modern sekali. Kualitas gambarnya sangat oke dan jarak fokal 40mm juga cukup fleksibel untuk berbagai jenis fotografi. Tapi saya pribadi senang menggunakan lensa ini untuk keperluan foto potret dan juga still life. Jadi tergantung apa sistem kamera kalian. Kalau punya berbagai bodi kamera dan bingung mau beli yang mana, alternatifnya adalah lensa Voigtlander VM untuk Leica M-mount. Apapun kamera kalian, kalian bisa pasang dengan adapter. Tapi kalau punya Canon EOS R saja, ya mending langsung yang versi R aja. Nah, jika teman-teman masih penasaran tentang kualitas lensa 40mm f1,2 ini, teman-teman juga boleh saksikan review lensa Voigtlander 40mm f1,2 yang saya sudah bikin untuk mounting Nikon Z yang pernah saya review di channel Info Fotografi ini. Terima kasih telah menyimak dan juga sudah like dan subscribe channel Info Fotografi ini. Saya tunggu di review berikutnya. Oke, bye-bye.